Semua hal yang kita kerjakan dunia harus satu, lillahi ta'ala. Diawali dengan basmalah. Ilmu dunia itu termasuk makan, termasuk minum. Sama. Ilmu yang manfaat, mengatur rumah tangga, mengatur suami, mengatur istri, sebagai imam yang baik dan sebagainya. Ini ilmu dunia, tetapi itu bisa menjadi akhirat. Hampura aku Bapak tong ngelakukan sekali-kali deui ka payuna gitu. Pak Ampura, mamanya Pak. Ibu, astagfirullahaladzim. Aduh berat nih. Astagfirullahaladzim. Saya akan buka dengan pantun seperti biasa. Boleh ya Bu ya? Pergi ke Itali makannya spaghetti. Spagettinya panas, makannya pelan-pelan. Siapkan bekal untuk dia akhirat nanti. Agar kelak tak ada penyesalan. Cakep. Hadis riwayat Muslim menyebutkan apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalnya. Kecuali dari 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak soleh. Itulah tabungan akhirat yang kita sudah meninggal pun insya Allah terus mengalir. Itulah tema kita hari ini, yaitu tabungan akhirat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema kita adalah tabungan akhirat. Memang ada 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Sedekah jariyah ini memang sedekah atau sedekah yang kita keluarkan pada saat kita itu masih hidup, memberikan kepada siapapun yang memang membutuhkan, dan dengan catatan niatnya lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai sedekah itu kita berikan niatnya cari untung di dunia. Sedekah diberikan, wah saya mau sedekah. Ya sedekah untuk memang tabungan akhirat, sedekah karena Allah Ta'ala. Yang sudah dituntunkan oleh Allah, tuntunkan oleh Rasul. Jadi nanti pahalanya memang di akhirat. Tapi kalau sedekah kita itu hanya cuma minta biar nanti dikembalikan 10 kali lipat, 700 kali lipat. Ya sudah ditelan aja itu 10 kali lipatnya. Judulnya ikhlas, tapi ada harapan seperti itu, jadi mengganggu keikhlasannya saja. Iya nggak ikhlas namanya ya. Walaupun judul saya ikhlas, aduh mudah-mudahan dapat lagi nih balasannya. Tetap aja jadi nggak ikhlas. Iya nggak ikhlas, karena ikhlasnya kita orang-orang muslim itu rata-rata itu di mulut. Jadi aplikasi itu yang dikerjakan itu nggak sama dengan apa yang dia omongkan. Makanya harus semuanya ikhlas. Jadi kalau mau sedekah ya karena Allah cukup. Nggak perlu ada embel-embel yang lain ya. Dan sama harapan itu enggak nanti di akhirat aja, biarlah Allah nanti yang mengatur. Nah, itu sama, kalau kita sholat niatnya harus lillahi ta'ala. Kita baca Quran niatnya lillahi ta'ala, sama akhirnya. Jadi niatnya satu, lillahi ta'ala, semuanya lillahi ta'ala. Jadi kalau momennya kita melakukan sesuatu yang kelihatan ibadah, tapi kalau untuk duniawi ya nanti insya Allah nggak ada tabungan di akhirat. Insya Allah seperti itu. Kemudian ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu yang mana? Apakah ilmu itu untuk kemajuan dunia? Allahu a'lam ya. Tetapi ilmu yang manfaat itu adalah ilmu apapun yang diajarkan di dunia ini yang berdasarkan akidah. Jadi kalau momennya saya sebagai guru matematika momennya, ya itu hitung-hitungan, ini ilmu dunia. Kalau bisa menjadikan manfaat ya, ilmu yang masih dipergunakan itu adalah ilmu yang hubungannya dengan akhirat. Jadi dia memang saya mengajarkan matematika, tapi sehari-hari dibalik saya mengajarkan matematika, tetap saya selipi tentang akidah. Jadi itulah yang masih manfaat. Dan pada waktu momennya boleh itu menjadi ilmu yang manfaat jika dia mengajarkan matematika sebelum mengajarkan basmalah, setelah mengajarkan hamdalah.
Itu terus dikerjakan. Karena apa? Melakukan sesuatu. Kalau matematika kan nggak bisa dipergunakan untuk yang macam-macam ya. Untuk korupsi kan nggak bisa ya. Jadi kalau matematika nggak bisa digunakan untuk korupsi, fisika nggak bisa, kimia nggak bisa. Tapi kimia untuk merusak orang lain masih bisa. Ilmunya ya Yang kalau bisa nakal, digunakan ya, bisa dengan negatif atau negatif positif, itu ya. masih bisa. Nah, ilmu-ilmu inilah yang harus kita ketahui bahwasanya semua hal yang kita kerjakan dunia harus satu lillahi ta'ala. Diawali dengan basmalah. Ilmu dunia itu termasuk makan, termasuk minum. Sama. Ilmu yang manfaat, mengatur rumah tangga, mengatur suami, mengatur istri, sebagai imam yang baik dan sebagainya. Ini ilmu dunia, tetapi itu bisa menjadi akhirat. Kalau memang diawali dengan basmalah, ya, dan setelah kita mengerjakan sesuatu diakhiri dengan hamdalah. Ya. Nah, ini akan menjadi ilmu yang manfaat. Kita semangat setiap pagi itu adalah menyebarkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah ya. Insya Allah. Ketika ada datang, seorang tua datang ke sini mengaku dulunya melakukan kemusyrikan karena menyaksikan acara ini, akhirnya sadar, tidak pernah ke dukun lagi, tidak berbuat musyrik lagi. Suka Haru. hati kita terharu Iya, ya. benar, haru. Dan ketika itu dilakukan terus, insya Allah apa yang kita sampaikan akan bermanfaat dan kita Insya Allah, ya. dapat pahalanya juga, Ustaz ya. Insya Allah, ya. niatkan karena Allah Ta'ala, pahala itu insya Allah ngalir sendiri. Sudah. Begitupun dan kehadiran ibu-ibu dan bapak hari ini juga seperti itu ya. Iya. Oke, menuju ke yang ketiga, Ustaz. Anak soleh. Jadi nambahin lagi bahwa dosa jariah tadi, itu yang sering disebar-sebarkan lewat Facebook, sosmed ya, sebenarnya saya sosmed. Itu tidak paham bahwa kalau dia nyebarkan, kalau dia memang tidak tahu dan dia tidak belajar, itu akan menjadi fitnah. Fitnah itu akan menjadi dosa jariah. Dosa jariah itu nanti akan head to head, ketemu dengan amal soleh. Padahal namanya amal soleh itu kita tidak pernah tahu amal soleh kita itu seberapa besar. Tetapi kalau kita semakin benci dengan seseorang dan kita menyebarkan sesuatu di sosmed, itu akan menjadi dosa jariah. Dan jangan lupa, jangan kita berpikir bahwa kita itu amalnya lebih tinggi daripada dosa. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, habis kita. Serius. Saya aja hitung-hitungan. Saya aja hitung-hitungan aja. Saya aja. Nggak usah para malaikat, saya aja. Hitung-hitungan. Pengen tahu hitung-hitungan neraka sama surganya. Kita sholat berapa menit? Ya, 5 menit. Kita berpikir aja otak kita. Otak kita itu nanti akan bersaksi. Otak, mata, telinga, mulut, jantung, tangan, kaki itu akan bersaksi nanti di akhirat. Pada waktu otak kita itu senantiasa suuzon terus-menerus, ini negatif. Setelah otak suuzon, mulut berkata, ini negatif lagi. Kemudian dengar omongan orang lain, kita terpanasi, kita telinga mendengar tidak suka, itu dosa. Kemudian keluar lagi lewat mulut, dosa. Kemudian muncul lagi lewat marah, jantung kena. Marah itu melalui tangan, tangan kena. Berapa waktu antara sholat kita 5 waktu itu dengan dosa kita di tubuh? Perbandingannya itu aja. Nggak usah yang mikir-mikir. Belum lagi sholatnya juga kadang-kadang kita mikir yang lain-lain juga. Nah, ya betul itu. Makanya jangan merasa kita itu hebat tentang masalah ibadah. Sudahlah runduh aja, biasa kita belajar. Ya Allah. Seperti itu. Kalau memang itu udahlah, nggak usah malaikat, saya aja ya hitung-hitungan gitu aja kalau saya. Istilahnya dari segi waktu. Dari segi waktu aja. Dari segi waktu sama jenisnya dosa aja, udah itu aja. Belum nanti dengan anak, belum nanti dengan istri, belum nanti dengan pekerjaan, belum nanti yang dikerjakan pakai basmalah enggak, belum lagi hamdalah. Selesai kita masuk neraka, apa yang mau disombongin? Iya. Oke. Dan mengenai anak soleh sih sudah jelas ya. Anak soleh jelas. Jelasin lebih panjang juga dengan anak soleh kita meninggal, anak soleh terus berbuat kebaikan, mendoakan kita, kita mendapatkan pahalanya juga ya. Jadi di diri anak soleh itu insya Allah pasti akan ada orang tua yang soleh atau soleha. Yang jelas bagaimana kita mendidik anak itu menjadi soleh, kita harus soleh atau soleha dulu. Jadi baru nanti hidayah Allah akan diberikan kepada anak-anak kita. Nah insya Allah mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh-soleh. Insya Allah. Insya Allah. Oke, sudah jelas. Insya Allah tinggal dilakukan dan dilaksanakan. Berubah nggak sakitnya? Enggak. Tambah parah. Iya tuh, tambah parah ya. Iya. Dosanya jadi banyak lagi ya. Iya. Tapi tahu itu sebetulnya nggak boleh. Iya nggak boleh ya Mas Ivan. Iya nggak boleh. Saya nyesel Mas Ivan. Ya udah. Saya mintanya doanya Mas Dan.
Ustaz Tenu biar saya sembuh. Saya punya anak yang ada kekurangannya Mas Ivan. Ada berapa anaknya Bu? Anaknya 5. 5 yang ada kekurangan berkebutuhan khusus. Yang anak keberapa? Anak kelima. Anak kelima yang Kembar. bungsu. Kembar. Kelahiran keempat itu kembar. Dua-duanya Enggak, yang satu normal, yang satu tangannya cuma enggak ada ininya. ya itu. Sebelah kanan. Ya, itu titipan dari Allah. Iya, Fokus di ibu aja dulu sekarang ya. Iya. Ya udah. Ada Ustaz Danu mau minta minta solusinya Ustaz Tenu. Minta doanya saya. ya. Saya yang jadi sedih itu orang tua kok malah rawat saya Mas Ipan. Harusnya merasa anak yang sudah harus merawat Iya, orang tua orang gitu. tua saya udah tua malah rawat saya sedihnya di situ. Ya, ya, ya. Barangkali ini penyakit dosa saya, kesalahan saya yang Mas Ipan. Mungkin inilah Ya. teguran dari Allah. Saya ingin tobat aja Mas Ipan. Ya, ya. Orang tuanya tidak pernah merasa kerepotan pasti. Sampai kapanpun anak ada tetap anak Tapi buat ibunya. saya merasa Iya. bersalah. Tapi anaknya merasa mau berbalas budi gitu ya, tapi nggak mampu untuk saat ini ya. Oke. Kita tanya ke Ustadz dulu boleh? Ustadz itu yang sosok memegang pahanya sampai terbangun itu apa atau siapa tuh Ustadz? Yang jalan Ada yang jalan apa tuh? ini nggak tahu waktu kemarin ya. Pernah hadir di sini? Hari Senin itu yang terus? reaksi. Terus ada yang jalan apa? Tapi acara belum dimulai, saya udah mau reaksi, maunya ketawa. Ini kenceng banget, terus ada yang jalan gitu, ini paha. Ini kaki berat banget Mas Ipan kalau buat jalan. Sekarang terasa itu yang Masih panas ini di telapak kaki. Kenceng banget gitu. Ya. Oke, aku tanya lagi ya. Mengenai sosok itu bisa dijelaskan nggak Ustaz? Kayaknya Ibu Juwariah ini Bukan. siapa namanya? Bu Juwaria sama ibu saya Ustaz. Maaf, Pis. Bu Tuti. Oh, Bu Tuti. Ada apa Ustaz dengan ibu saya? Mama di rumah pasti ketawa. Oke, Bu Tuti. Bu Tuti, ini kayaknya apa namanya? Di dalam tubuhnya Ibu Tuti ini ada ilmu, kemudian kayaknya semakin dewasanya Ibu Tuti ini, Ibu Tuti sering ngamalin bacaan-bacaan tertentu yang dia sering setiap saat dibaca. Iya. Setiap hari dibaca, ya benar ya. Terus kemudian ada lagi yang mau masukkan ilmu, jadi kayaknya saling tumpuk istilahnya. Jadi overlapping di sini menjadikan tubuhnya kayak seperti itu. Kalau saya tidak salah loh ya. Ada hubungannya dengan sosok yang datang dan memegang kakinya itu? Itu kayaknya yang masukin ilmu juga. Tapi kayaknya memang karena memang itu bertumpuk banyak ilmu yang ngunci malahan. Jadi nggak ketemu. Jadi istilahnya kalau ada ilmu, kemudian ada ilmu baru, kemudian ada ilmu lagi biasanya salah satu reaksinya nanti nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Kaku. Kaku. Plus lagi ke orang pinter, makin kekunci. Ya, seperti itu. Oke. Dan sudah Dah. menyesal semuanya juga ya? Coba saya bantu keluarin, mau Ibu? Mau banget Pak Ustaz. Amalannya saya coba saya keluarin, mau? Mau. Nanti mau ngamalin enggak kira-kira? Enggak. Ngerti maksud saya? Udah ngerti. Oh ya sudah. Yuk kita doa aja kalau udah ngerti ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu Tuti namanya ya. Aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Tuti dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Tuti. Ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu dari jin yang memasukkan ke dalam tubuh Ibu Tuti. Ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Tuti. Ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam dan sunnah Rasulullah yang ada dalam tubuhnya Ibu Tuti. Ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu syihidah dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Tuti. Ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau berikan kesembuhan pada Ibu Tuti. Ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu agar Engkau berikan kesembuhan pada Ibu Tuti. Ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau berikan kesembuhan pada Ibu Tuti. Ya Allah, amin. Berikanlah 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 kesembuhan pada Ibu Tuti. Ya Allah, amin. Dan jika banyak salah dan dosa Ibu Tuti kepada suaminya, dan juga dosa Ibu Tuti pada keluarga-keluarganya, ampuni dosa-dosa Ibu Tuti pada suaminya, ampuni dosa-dosa Ibu Tuti pada keluarganya ya Allah. Ampuni dosa-dosa Ibu Tuti ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa Ibu Tuti ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu, berikanlah kesembuhan pada Ibu Tuti ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Ibu Tuti ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Ibu Tuti ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Tuti bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Tuti kepadamu ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Ibu Tuti. Tenang, tenang, istighfar. Istighfar, mata buka, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bantu Bu. Astagfirullahaladzim. 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 Ayo Bu. Astagfirullahaladzim. Duduk Bu, duduk. Astagfirullahaladzim. Duduk. Duduk. Ngadep ke depan. Tuh, lihat ke Ustadz, yuk. Duduk di bawah aja dulu, duduk ke bawah. Yuk, bismillah. Tuti, istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sepanjang didoakan sih dia teriak-teriak. Ya Allah cabut, ya Allah keluarkan, ya Allah telat. Tampak sadar, nggak sadar, tapi dia ikut berdoa juga teriak-teriak. Ya. Terus menyebutkan dia jahat. Mau membuat saya pengkor, tidak bisa jalan dan lain-lain. Kenapa ada kata dia itu siapa? Nggak tahu. Tidak ada tuduhan kepada siapapun kan? Nggak ada kan? Atau ada? Suzon ke orang nggak? Ya, ada kali ya. Ya. Dihilangkan suzon ke orangnya, ya? Ya, Ustaz saya sudah ikhlas kok. Mungkin ini penyakit dari Allah. Saya nggak mau seuzon sama orang. Ya. Tadi ketika Ustaz dengar doa Ustaz. Dengar. Tapi Ya nggak tahu, kuping saya panas banget. Muka saya panas banget, Ivan. mau bayar uang dari mana? Ya, Iya. nyatut dari uang belanja nggak cukup. Iya. Gitu ya.
Udah minta maaf belum sama suami? Sebelum kita lanjutin. Mau. Sok. Hampura mama Pak. Dihampura aku Bapak tong ngelakukan sekali-kali deui ka payuna gitu. Ya Pak, hampura mamanya Pak. Ibu. Astagfirullahaladzim. Aduh berat nih. Astagfirullahaladzim. Ibu, ya Allah ceritanya baru sampai situ lagi. Ibu, Bunung, istighfar Bunung. Bunung, bangun. Nah, jadi gitu Kaipan sering kesurupan. Kalau dari tahun 2000 sampai 2003 itu hampir tiap hari Kaipan. Setiap hari kesurupan seperti ini dulu. Iya, Tahun dulu. berapa Pak? Tahun 2000 sampai 2003 itu. Hampir tiap hari terus dia suka Bunung, istighfar, buka mata dulu, istighfar, Ibu. Astagfirullah. Bunung, buka mata, buka matanya Bunung. Nah, buka mata. Shh. astagfirullah. Istighfar. Allahu la ilaha illallah. Udah istirahat aja, istirahat. Bunung, istighfar, astagfirullah. Buka mata, shh, santai. Yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar. Astagfirullah. Istighfar. Yaudah. Saha. Iya. Assalamualaikum Pak Ustad. Satu. Ustad. Sarankeun incu abi Ustad. Iya. Karunya teuing Ustad. Apa? Translator ngomong dong. Ngomong. Dulu Oh iya. katanya minta diobatin cucunya, kasihan Oh, iya. katanya. Ustad. Karunya incu teh Pak. Kasihan cucunya ini Ustaz. Nya. Iya. Kemudian dia menangis. Ustad. Nya, muhun. Ayeuna abi bade mulih ka perkidulan. Mau pulang ke kidul tuh namanya. Ke selatan. Ke selatan. Kemana pulangnya? Ka daerah Pameungpeuk. Rumahnya siapa? Oh. Iya. Nenek, kenapa kamu milih aku, Nek? Kenapa milih aku yang disuruh mulangin? Iya. Oke. Rupiah saya tolak, tapi saya pas melihat Ustad, walah, Ustad, cocok sama hati Nini. Oh iya. Saya jurungin, cucu saya suruh ke situ. Oke. Keula Nini Keula, saya terjemahkan dulu Nini diem. Nek, Pokoknya. tak bantu keluar ya. Ikhlas ya, ikhlasnya. Ikhlas Ya. Nek. Nek, sebenarnya kamu kan ilmunya neneknya kan, bukan neneknya asli toh. Ayo jujur. Iyalah. Iya. Ustadz pernah menjelaskan, kalau yang sudah meninggal itu nggak mungkin datang lagi dan juga nyurupin ya Ustadz ya. Karena jasadnya sudah dikubur, rohnya
Kembali Heeh. nyawanya, jiwanya Ke alam barzah. alam barzah Nunggu gitu. kiamat. Nah kalau yang ini bukan neneknya. Bukan, ilmu udah tahu sih. Dia udah tahu saya juga. Udah pernah kenalannya dulu di stasiun Gambir ya. Udah, doain aja Ustaz. Ya yuk, saya bantu doa ya, Nek. Keluar ya, nanti yang ngunci-ngunci di tubuh ini tak bantu keluar ya. Ibu-ibu ikut ngaminin ya. Ngaminin serius. Nanti kalau nggak serius, mesti nenek masuk ke ibu-ibu. Jangan gimana, kan sama-sama tuanya. Ya sudah yuk. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku Ibu Enung dan juga ilmu dari neneknya. Memohon kepadamu ya Allah melalui diriku agar si neneknya, ilmu dari neneknya dimohonkan keluar dari tubuhnya Ibu Enung ya Allah. Amin. Ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Enung banyak sekali ilmu-ilmu musyrik ya Allah. Banyak sekali pengobatan-pengobatan musyrik ya Allah. Aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa musyrik Ibu Enung ya Allah. Amin. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Enung ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Enung ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu musyrik dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Enung ya Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adzim. Keluarkanlah seluruh ilmu musyrik dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Enung ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuh Ibu Enung banyak sekali jin-jin liar yang ada dalam tubuh Ibu Enung ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh jin-jin liar yang menguasai sebagian tubuh Ibu Enung ya Allah. Amin. Keluarkan jin-jin liar yang menguasai sebagian dari tubuh Ibu Enung ya Allah. Amin. Keluarkanlah jin-jin liar yang menguasai sebagian dari tubuh Ibu Enung ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalamnya tubuh Ibu Enung banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Enung ya Allah. Aku mohon kepadamu jika ilmu-ilmu sebelum Ibu Enung dari orang tua sebelum Ibu Enung, jika ilmu tersebut musyrik ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Enung ya Allah. Amin. Perut panas, kepala sakit. Pundak, Iya. pundak sakit juga. Perut. Enggak, ini cuma kepala perut sama perut. panas. Kalau iya. yang nyut-nyutan kayak kata gitu seluruh tubuh. Seluruh, iya. Sakit, Oke. iya. Selain itu apa lagi Bu Yang? Lutut, ini berat, kaki. Kalau mau sembahyang ke atas, Sholat. mau sholat itu, mau ke atas, kadang-kadang enggak kuat. Habis sujud gitu mau berdiri lagi. Berat badan. Tapi sholat tetap dilakuin atau enggak? Iya, sholat tiap waktu juga dilakuin. Kemarin juga sebelum kesini Sholat. sakit 1 minggu. Sakit? Mau kesini, iya. Sakit apa? Sakit perut, panas. Nah, Bisa itu tuh air mendidih. berasanya tuh. Iya, ngegolak. panas. Iya. Terus? Banyaklah udah tahu Pak Ustadz pasti. Enggak. Kemauan Enggak lah. saya. Dan dulu tugas saya itu bertanya, mencari tahu, nanti saya laporan ke Ustadz. Iya. Udahlah. Iya, Bu Yang. Saya nggak bakal banyak bicara. Oh gitu. Kalau ke orang pintar juga Iyalah, udah kemana-mana. bangga lagi.
Enggak bangga. Enggak bangga. Enggak ada hasilnya. Gak ada hasilnya juga. Iya, Terakhir ke orang pintar kapan? udah lama. Jangan lagi ya. Iya. Mudah-mudahan sembuh sekarang. Jadi yang sekarang mengganggu itu adalah perutnya yang selalu sakit, Iya. kayak ada air mendidih. Iya, kepala. Terus kepala. Iya. Suami masih ada Gatal. ibu? Udah enggak ada. Kapan? Udah 10 tahun. 10 tahun. Iya. Anak? 1. Anak 1. Ya, Iya. sudah menikah anaknya? Udah Jadi ibu sekarang di rumah bareng siapa aja? sendirian. Anak sudah hidup sendiri dan keluarganya, udah Iya. berkeluarga sendirian. Iya. Banyak ngelamun nggak? Pasti ngelamun. Udah pasti. Kegiatan pada suka ngaji-ngaji bareng teman-teman. Iya, iya, ke masjid. Iya. Terus Suami meninggal 10 tahun lalu. bukan meninggal mati, bukan. Oh. Udah. Bisikin aja, bisikin aja. Jadi saya Bu, kedengeran Iya. nggak? Biar kedengeran. Sabar ya Bu. Iya. Saya Ustaz sabar perlu tahu nggak terus. Ustaz? Iya, perlu tahu. Tunggu ya. Pasti mungkin udah tahu. Orang belum dibisikin. Mau ibu apa? Pasti Pak Ustadz udah Enggak lah Pak Ustadz kan nggak bisa tahu kalau kita nggak ngomong. percaya sama Pak Ustadz. Jangan gitu. Dianggap Ustadz bisa tahu semuanya. Ya harus diinformasikan juga ya Ustadz ya. Iya, kalau yang hal ini mah nggak tahu, saya nggak tahu. Sebentar ya, sebentar ya. Astagfirullahaladzim. Kan belum. Oh, belum. Belum, saya pikir udah. Hobi banget sih ngagetin. Apa, Pak? Aha. Aha. Sudah kuduga. Tuh, makanya udah tahu Pak. Pokoknya kalau sudah masuk panggung itu sudah tak Percuma lirik dibisikin begini. juga. Ini pasti ada sesuatu di sono, no, gitu. Bener nggak tahunya ya, sudah. Sudah kudagu. Kuduga Iya, makanya jangan dibisikin. Percuma. Tarik lagi bisikannya. Hah? Tarik lagi bisikannya. Iya, saya ambil lagi. Aha. Saya kembalikan. Pokoknya sekarang saya mau sembuh Pak Ustadz. Dari sakit perutnya, Iya. kepalanya, Iya, gatalnya. gatalnya juga, Iya. lututnya, Iya. dan kakinya. Iya. Iya. Dan kemauan saya mau terkabulkan. Apa kemauannya apa? Udah aja. Kan biar didoain ya Ustadz ya. Iya, Kemauannya udah. apa? Sudah kudagu. Kuduga. Iya, makanya jangan dibisikin. Percuma. Tarik lagi bisikannya. Hah? Tarik lagi bisikannya. Iya, saya ambil lagi. Aha. Saya kembalikan. Pokoknya sekarang saya mau sembuh Pak Ustadz. Dari sakit perutnya, Iya. kepalanya, Iya, gatalnya. gatalnya juga, Iya. lututnya, Iya. dan kakinya. Iya. Iya. Dan kemauan saya mau terkabulkan. Apa kemauannya apa? Udah aja. Kan biar didoain ya Ustadz ya. Iya, Kemauannya udah. apa? Aku bisikin dulu takutnya salah. Ya, ya. Iya. Ustadz perlu dikasih tahu nggak? Enggak lah, udah tahu itu. Ustadz, Ustadz. Udah tahu lah Ustadz ya. Oh, insya Allah sudah. Oke. Gerah terus badan. Gerah terus Enggak badan. ada dingin-dingin. Gak pernah dingin. Enggak. Hmm. Mau malam, mau siang terus Gerah gerah. terus. Iya. Iya. Tapi sekarang ada dingin. Sekarang dingin. Sebentar. Kok ibu ngomong dinginnya sambil gitu? Gerah terus, terus tiba-tiba gini. Sekarang sih dingin. Iya, apa ibu? Ah, bisa aja ibu. Aduh, deket Mas Udah Irfan lah, langsung sekarang dingin mah doain aja.
Dingin tubuh karena hatinya dingin. Iya, sekarang mendingin saya. Boleh Ibu bilang sama Mas Irfan. Iya. Mas Irfan mau nggak jadi imamku? Bukan jadi imamku, ini mah jadi anakku. Sok tuh, tahu diri luruskan dulu saya. safnya, saya jadi imam. Tahu diri udah tua. Iya. Jadi nyarinya ya, nyari yang gimana, maaf. Enggak, Enggak ya? udah Enggak ya? mau didoain aja saya Didoain agar agar cepat sembuh. dan rahasia. Iya, rahasia. Bu Iyam lucu banget Bu Iyam. Ustadz, Yuk. makmum sudah siap, imam silakan. Katanya kok saya mah terlalu muda. Dia cari yang udah matang. Iya. Kira-kira cocok nggak sama saya ini Mas? Andai. Udah. Saya ditugasin oleh Ustadz, kata Ustadz cocok enggak? Enggak bakalan cocok. Kenapa? Ibunya udah tua. Punya harga diri. Waduh. Gaya banget semua. Iya ya. Iya. Iya ya. Emang kita cewek apaan? Iya. Udah tua matre lagi. Gak ada yang ngomong matre. Kenapa tiba-tiba ke matre? Iya. Yaudah. Mudah-mudahan ya. Gitu katanya itu apa ya? Ya kayak bau ya gitu maksudnya. Maksudnya? Ustadz, serius. Serius. Katanya setelah dia gitu, dadanya yang merasa lebih sedikit demi sedikit plong dan plong. Itu bacaan-bacaannya Ibu aja. Kan bacaan itu lewat mulut. Nanti mereka nempel. Bacaan yang bukan karena Allah ya. Tidak ada tuntunan dalam hadis itu begitu. Bacaan itu nanti kalau dibaca dia akan ada makhluk yang kita sering namakan jin itu masuk ke mulut, nyusun dia. Nah, nanti penuh mulutnya sampai ke sini. Nanti di sini dia nyusun, nggak tahu mau kemana, mau ke jantung, mau ke lever, terserah. Atau dia turun ke usus, nanti di perut. Nah, makhluk-makhluk ini ya begitu itu. Nanti pada waktu di ibu ini kayaknya di perut sudah ada, jadi dia akan diem di dada. Kenapa diem di dada nggak mau menyatu? Karena memang beda golongan istilahnya. Ya seperti itu. Jadi pada waktu dudukan seperti ini semuanya akan keluar sendiri-sendiri. Keluar itu lewat mana sih? Ya ada lewat mulut, lewat telinga, lewat tangan, lewat hidung, lewat mata, lewat sini, lewat kaki, gitu. Lewat pori-pori tadi ada. Bisa dari manapun. Bisa, insya Karena Allah. masuknya pun bisa dari manapun juga. Kalau masuk biasanya dia, kalau jin itu masuk itu lewat yang paling mudah, yaitu lubang biasanya. Mau lubang mulut, Ya, lubang hidung, karena lubang manusia telinga. ada 7 lubang kan ya. Iya, dia masuk lewat situ bisa. Makanya tadi salah satu reaksi Salah mungkin satunya seperti itu. Jadi Ya. Jadi yang membuat beliau seperti ini tuh salah satunya karena amalan-amalan bacaan-bacaan iya, itu. amalan-amalannya itu. Selain itu, karena dia banyak melamun juga kah? Karena di rumah sendiri? Relatif memang ini kayak relatif kebanyakan dari Ibu Iyam sendiri relatif loh ya. Karena kalau umpamanya tadi saya doa untuk sihir pun kayaknya nggak terlalu banyak, kecil gitu loh. Jadi kalaupun ada itu kecil, jadi nggak, saya anggap itu tidak ada. Jadi tidak ada perbuatan dari orang lain, justru Iya, dari tingkah laku sendiri. Iya, yang iya, menyebabkan relatif seperti ini. dari pribadinya Ibu Iya. sendiri. Tapi Bu Yam nggak sampai suka kesurupan nggak kan? Enggak, Enggak ya? enggak. Tapi cuma mumet aja Iya, gitu ya? iya. Iya.
Jadi jangan banyak ngelamun ya Ustaz ya. Jangan Sendirian di rumah banyak kegiatan saja. Jangan Kan ngelamun, banyak teman mending lihat juga. foto gitu. Selfie. Bu Yan Bu dari mana lupa tadi? Dari Bandung. Dari sih. Bandung ini teman-temannya ya. Iya. Oh, Bu. Sebagian. Gimana? Sebagian dari Bandung. Bandung. Ini teman-teman. Iya. Dari mana? Tegal. Tegal. Iya. Ibu Tegal atau Bandung? Bandung, saya dari Bandung. Oh, seragamnya mirip soalnya. Iya. Oh, gabung. Gabung. Oh, gabung. Gabung atau Bandung? Gabung dari Bandung sama teman-teman dari Tegal. Yaudah, berkegiatan saja ya. Iya. Itu. Cucu jauh nggak itunya? Tinggal Dekat. dekatnya itu ya. Ketemu anak tuh cucu ngurus. Kata orang Sunda mah di Bang Brangkeun apa? Indonesianya itu apa ya di Bang Brangkeun? Di Momong. Bukan kalau ditimang. Maksudnya daripada itu dibikin senang gitu, dibikin happy gitu kesendiriannya ya. Oke? Ya udah. Jadi kalau ada yang pemirsa di rumah ada yang kecantol ya udah. Mudah-mudahan lebih tenang lagi. Mudah-mudahan bisa mengisi hari tuanya. Mungkin insya Allah kalau ada pendamping tiba-tiba, alhamdulillah ya bisa saling melengkapi, betul? Ya udah kalau gitu sudah cukup. Hatur nuhun Pak Ustadz. Iya. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, iya. Ustadz, kata Bu Iyam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Iyam, Waalaikumsalam katanya. Bercanda mulu kita di sini. Ya, ada tadi yang udah cerita hari ini ya 3 orang tadi ya. Ada yang karena utang, akhirnya dia banyak ngelamun. Karena sendiri, gak ada suami, gak ada anak, ngelamun. Akhirnya ya udah itu. Iya. Ya, ada kemiripan sebetulnya. Mirip-mirip aja kasusnya. Mirip loh ya. Iya. Jadi sebetulnya segala macam permasalahan dalam kehidupan, namanya orang hidup pasti ada permasalahan. Betul saja. Insya Allah. Bagaimana kita menyikapi permasalahan itu sendiri.